Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur pada subbab perubahan pasca panen buah dan sayur. Ya, sebelumnya saya akan share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Ya, sudah tampil ya. Oke, judulnya adalah perubahan pasca panen buah dan sayur, pada buah dan sayur. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama bahwa seperti yang sudah pernah saya jelaskan di awal, bahwa komoditas pertanian, khususnya di sini kita berbicara mengenai buah dan sayur, ketika sudah mengalami masa panen, sudah artinya dia sudah diambil dari tanaman induknya, maka yang terjadi adalah penurunan mutu, begitu ya. Itu pada dasarnya. Dan yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan kualitas komoditas tersebut ya sama dengan seperti ketika dia dipanen. Jadi ketika diolah itu kan dia pasti membutuhkan waktu ya dari waktu panen sampai dengan masa pengolahan. Maka yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan mutunya. Kalau meningkatkan itu nanti meningkatkan mutu itu sudah tidak bisa karena itu ibarat kata dia sudah mengalami degradasi seperti itu. Nah, di subbab ini kita akan melihat perubahan apa saja sih yang terjadi setelah buah dan sayur itu dipanen. Oke, sebagai pendahuluan ya, hasil agroindustri atau komoditas-komoditas agro ya pertanian itu setelah dipanen masih melakukan aktivitas metabolisme dan dia membutuhkan energi. Jadi walaupun dia itu sudah terlepas dari tanaman induknya, dia masih melakukan metabolisme, teman-teman. Karena di dalamnya masih terkandung enzim dan beberapa energi potensial ya, energi yang di dalam komoditas tersebut yang dia masih bereaksi seperti itu. Nah, kegiatan enzimatik tadi itu masih berlangsung yang mengakibatkan adanya proses fisiologis atau perubahan-perubahan secara fisik begitu ya, secara fisiologis dan penuaan. Nah, maka kenapa kok buah dan sayur itu walaupun sudah kita panen gitu ya, dia akan tetap mengalami perubahan, bisa dilihat dari perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan bentuk seperti itu. Nah, di dalamnya itu masih terdapat kandungan air yang masih banyak begitu. Jumlahnya sekitar lebih dari 80%, kalau biji-bijian itu lebih dari 30%. Jadi buah dan sayur itu mengapa dia ketika dia mengalami pengolahan itu terjadi proses degradasi secara massa itu sangat besar begitu ya, atau biasa kita sebut dengan loss. Karena memang kandungan airnya itu lebih dari 80%. Sisanya ya serat, karbohidrat dan zat gizi yang lain. Buah dan sayur itu mengandung nutrisi lain yang juga merupakan sumber energi bagi kehidupan lain, yaitu seperti di dalamnya ada mikrobia, ada jamur, ada serangga dan lain-lain. Maka tidak aneh ketika sudah dipanen, namun buah dan sayur itu masih mengalami pembusukan, ya karena di dalamnya dia masih terkandung atau masih hidup di dalamnya ada jamur, ada mikrobia, ada serangga dan lain-lain sebagainya. Ya, terutama untuk misalkan untuk komoditas-komoditas yang dia itu tidak mendapatkan pengobatan ya, tidak ada pencegahan untuk kontaminasi dari secara biologis gitu. Oke, kita flashback dulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan buah, apa yang dimaksud dengan sayur gitu ya. Nah, menurut KBBI 2014, buah itu merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Sedangkan sayur itu merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong, atau biji-bijian, dan sebagainya yang dapat dimasak. Jadi, kalau kita ingin membedakan apakah dia itu buah ataukah dia sayur, itu dilihat dari asalnya, teman-teman. Jadi, apakah si komoditas itu dia merupakan perkembangan dari bunga atau tidak gitu ya. Kalau memang dia perkembangan dari bunga, dia merupakan kategori dari buah gitu. Nah, namun
Ini di dalam referensi yang lain ya, di Sediatomo 2004 dan Farida 2010, ini ada apa pengertian yang lain gitu. Buah merupakan bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji, di mana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri. Ya, mirip ya dengan pengertian yang ada dari KBBI tadi. Sedangkan sayur adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan lain, seperti daun, batang, dan bunga. Nah, jadi kalau buah itu merupakan perkembangan dari bunga, ya, dan biasanya berbiji begitu. Tapi kalau sayur itu adalah daun, batang atau bunga yang kita makan. Ya, jadi walaupun itu bunga yang tidak berkembang menjadi buah begitu ya. Itu kalau kita makan dalam bentuk bunga maka itu merupakan sayur-sayuran. Nah, wortel tergolong sebagai sayuran, sedangkan tomat tergolong sebagai buah jika ditinjau dari pengertian secara botani tersebut. Wortel kan merupakan umbi batang ya, termasuk dari umbi, perkembangan dari batang dan akar begitu. Sedangkan tomat itu kan dia berkembang dari biji, ya berkembang dari biji kemudian berbunga dan menjadi tomat. Maka wortel itu sebagai sayuran, sedangkan tomat itu menjadi tergolong sebagai buah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terjadinya deteriorasi, ya, atau kerusakan bahan pangan. Di mana contohnya seperti sebelah kiri itu ada tomat, ya, tomat yang sudah terlalu lama, gitu ya, tidak mendapatkan penanganan, maka dia akan membusuk menjadi keriput seperti itu. Ini juga ya, apel menjadi mengerucut, mengisut ya. Kemudian ada wortel juga ya. Ini ada beberapa bagian yang dia luka, kemudian luka itu akan teroksidasi dengan oksigen dan mengakibatkan kebusukan. Yang ini juga ini merupakan cabai ya, cabai rawit. Nah, karena adanya beberapa kerusakan ini, kenapa kok dia mengalami kerusakan-kerusakan tersebut? Ya karena dia tadi mengalami adanya proses metabolisme dan reaksi-reaksi enzimatik. Ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan mengenai loss, ya, susut bobot, faktor kehilangan pasca panen. Ya, biasanya kita golongkan menjadi dua, yaitu kehilangan secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu artinya kehilangan tersebut bisa kita ukur ya, bisa dari ukuran bentuk, ukuran secara panjang atau lebar ya, kemudian secara masanya, bobotnya, kemudian kehilangan kandungan air, kerusakan fisiologis, itu kehilangan kuantitatif. Terus kemudian ada yang ada yang hilang sebagian ya, misalkan cuel atau gimana gitu, itu termasuk kehilangan kuantitatif. Kalau kehilangan kualitatif itu seperti kehilangan flavor ya. Yang semula kita menginginkan adanya harum gitu ya, misalkan mangga begitu. Kita flavornya menginginkan flavor aroma yang harum gitu. Tapi kalau terlalu lama ya, selama pasca panen itu dia tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka flavor yang kita harapkan itu dia akan hilang seperti itu. Warna juga ya, warna kalau kita menginginkan mengkonsumsi buah dan sayur itu dalam warna tertentu, misalkan merah begitu ya. Namun kalau adanya penyimpanan yang tidak baik, itu akan mengakibatkan kehilangan warna. Ya, warna itu akan berubah menjadi hitam atau mungkin menjadi keunguan seperti itu. Sehingga dia tidak sesuai atau tidak optimal gitu ya, tidak seoptimal yang kita harapkan. Kemudian kehilangan kandungan nilai gizi. Ya, kandungan nilai gizi ini akan hilang karena adanya faktor pasca panen yang tidak baik. Ya, seperti adanya faktor suhu, kelembaban, cahaya matahari, begitu. Kemudian acidity atau keasaman ya. Nah, beberapa kehilangan ini bisa terjadi karena beberapa faktor ya, misalkan karena adanya penanganan pada saat panen yang tidak baik, atau pada saat
distribusi pada saat transportasi itu juga mempengaruhi. Pada saat loading dan unloading itu juga akan mempengaruhi sekali. Komposisi buah dan perubahannya. Nah, oh ya, tadi sebelum ke sini, untuk yang faktor kehilangan pasca panen ini teman-teman ya, ini kalau bagaimana caranya agar kita meminimalisasi faktor kehilangan tersebut, yaitu kita menerapkan adanya GHP ya, atau Good Handling Practices. Kalau sudah, kan ada beberapa good practices ya, GMP, GHP, GPP ya, Good Packaging Practices. Nah, kalau yang pasca panen ya, produk pasca panen yang dia belum mengalami pengolahan, itu artinya dia harus masuk pada pedoman GHP atau Good Handling Practices. Kalau sudah nanti pengolahan, sudah masuk ke pangan olahan, itu masuknya ke GMP. Ya, makanya ada yang namanya CPPB dan CPPOB, cara penanganan pangan yang baik dan cara penanganan pangan olahan yang baik. Nah, kalau yang ini merupakan termasuk di CPPB, cara penanganan pangan yang baik. Oke, kita masuk ke beberapa komposisi buah dan perubahannya. Nah, yang pertama, buah itu dia mengandung karbohidrat. Ya. Karbohidrat ini yang nantinya dia akan mengakibatkan buah itu punya rasa manis, gitu ya. Karena di situ adanya kandungan pati sebagai hasil dari fotosintesis dan gula sebagai pecahan dari karbohidrat, ya, yang pada beberapa jenis buah-buahan yang klimaterik kadang-kadang meningkat selama pendewasaan sel. Nah, teman-teman sudah paham belum ya buah-buahan non klimaterik dan klimaterik? Nah, buah yang klimaterik itu artinya buah yang dia ketika sudah dia dapat matang ketika sudah dipetik atau sudah dipanen gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu diembu gitu ya. Nah, itu buah klimaterik itu akan bisa matang kalau kita simpan. Jadi sudah dipanen dia akan bisa matang. Nah, lawannya adalah buah yang namanya non klimaterik. Ya, non klimaterik. Non klimaterik itu dia buah yang hanya bisa matang ketika dia ada di tanaman induknya. Ya, jadi dia tidak ada pendewasaan sel di situ. Karena adanya proses pasca panen tadi dia tidak ada proses pendewasaan sel gitu. Oke. Dan juga buah-buahan klimaterik yang selama pertumbuhan dan pendewasaan sel kandungan gulanya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali, misalnya tomat. Kemudian kandungan karbohidrat berikutnya yang termasuk dalam golongan karbohidrat adalah pektin. Ya. Dalam buah terdapat di dalam bentuk zat pektat yang mudah terhidrolisis. Kandungan zat pektat di dalam buah akan mempengaruhi kekerasan atau tekstur buah tersebut. Jadi buah-buahan yang dia itu masih belum matang, gitu ya, masih belum matang berarti kandungan pektinnya itu sedikit. Nah, kemudian kalau dia semakin menuju kematangan, maka enzim si zat pektat itu atau pektin ini dia akan meningkat sehingga teksturnya itu akan melunak seperti itu. Kemudian yang kedua, komposisi yang kedua yaitu vitamin dan mineral. Nah, buah-buahan pada umumnya merupakan sumber vitamin C dan provitamin A. Ya, contohnya ada pada karoten, ya. Buah-buahan yang berwarna orange, kuning, kemerah-merahan itu mengandung karoten. Di samping B1 serta beberapa macam mineral seperti kalsium dan zat besi, buah-buahan juga merupakan sumber antioksidan yang berfungsi untuk melawan radikal bebas yang terdapat pada tubuh, misalnya antosianin, flavonoid, lycopene gitu ya. Lycopene itu banyak kita temui pada tomat. Kemudian antosianin itu pada buah-buahan yang dia berwarna merah tua keunguan atau ungu kehitaman. Nah, itu antosianinnya banyak. Kalau karoten tadi ya, yang dia berwarna
orange, kuning, ya kuning semakin orange semakin ke arah merah dia karotennya semakin banyak gitu. Oke. Kemudian kandungan komposisi buah yang ketiga yaitu pigmen. Pigmen inilah yang mengakibatkan adanya zat warna pada komoditas buah ya. Seperti yang pertama, pigmen yang pertama yaitu klorofil. Ya, klorofil itu banyak terdapat pada buah-buahan yang usianya masih muda. Ya, jumlah klorofil relatif lebih banyak dibandingkan dengan karotenoid atau pigmen-pigmen yang lain. Nah, makanya kalau buah itu masih muda, maka dia berwarna hijaunya terasa ya, hijaunya sangat dominan begitu. Tapi kalau semakin dia mengarah ke kematangan, maka klorofilnya menurun dan pigmen lain akan muncul. Selama proses pematangan buah akan terjadi degradasi klorofil dan muncul warna dari pigmen-pigmen yang lain menjadi kuning, orange, atau merah. Kemudian kandungan pigmen yang kedua yaitu karotenoid. Yang terdapat pada buah contohnya likopen. Ya. Likopen itu ada pada tomat, kemudian pepaya gitu ya. Likopen itu memberikan warna merah pada buah seperti yaitu di jambu biji, semangka, tomat, pepaya gitu. Karoten yang memberikan warna orange terdapat pada jagung dan buah peach. Dan xanthofil yang memberikan warna kuning itu pada peach dan squash ya. Nah, ini jadi xanthofil, karoten, likopen itu masuk pada golongan pigmen karotenoid. Kemudian yang pigmen ketiga yaitu flavonoid. Nah, flavonoid ini ada dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang berbentuk antosianin, antosantin, dan tanin. Ya, ada 3. Antosianin dia mengakibatkan komoditas buah itu berwarna ungu, kebiruan, merah tua, atau hampir mendekati kehitaman ya seperti buah duet atau buah apa lagi ya yang berwarna blackberry gitu ya, blueberry itu juga antosianinnya tinggi. Faktor penentu warna tersebut adalah konsentrasi pigmen, pH, dan pigmen yang lain. Jadi buah itu kan dia ada satu pigmen yang dia dominan teman-teman. Tidak menutup kemungkinan di dalamnya juga ada pigmen lain, namun karena adanya pigmen yang dominan tadi, maka mengakibatkan itulah yang menjadi yang muncul, yang terlihat secara fisiologis gitu ya. Jika kadar antosianin tinggi, maka akan terbentuk warna ungu kehitam-hitaman. Ya seperti di buah duet, buah blueberry, blackberry gitu ya. Jika kadarnya rendah, maka akan terbentuk warna ungu. Jika kadar pH-nya tinggi, maka akan terbentuk warna putih. Ya. Jika kadar pH-nya netral, maka akan terbentuk warna biru. Dan jika kadar pH-nya rendah, maka terbentuk warna merah. Jadi munculnya warna pada buah itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya dipengaruhi oleh adanya pigmen saja, tapi juga konsentrasi pigmen, pH, dan pigmen-pigmen yang lain yang saya bilang tadi, manakah pigmen yang dominan. Dan ternyata pigmen itu juga dipengaruhi oleh adanya kandungan pH. Kemudian flavonoid yang kedua yaitu antosantin. Ya. Warna yang terbentuk dari antosantin itu kuning dan putih. Nah, pada umumnya terdapat pada bawang dan kentang, ada pada bawang, kentang itu termasuk di sayur sih ya padahal ya. Bawang dan kentang itu masuk di sayur, tapi ini dia hanya menyebutkan tentang antosantin aja. Kalau secara sayuran juga ada lobak ya, sawi gitu. Kalau buah kuning ya ada kuning dan putih itu seperti di buah durian mungkin ya. Nah, itu. Kemudian ada yang ketiga, flavonoid yang ketiga itu tanin. Ya, tanin itu merupakan salah satu bentuk dari kafein, teman-teman ya. Jadi tanin ini adalah bentuk dari kafein yang terdapat pada teh. Nah, pigmen ini tidak berwarna,
tanin itu tidak berwarna dan terdiri atas katekin dan leukoantosianin. Jadi katekin itu mengakibatkan si komoditas pangan itu mengakibatkan dia menjadi rasanya sepat. Ya, rasa sepat itu diakibatkan oleh adanya kandungan katekin yang tinggi di dalam komoditas tersebut. Bahkan kalau memang dia sangat tinggi, seperti pada gambir gitu ya, itu dia rasanya akan cenderung ke pahit gitu. Nah, si tanin ini banyak terdapat pada buah seperti apel, salak, dan pisang. Jadi karena si tanin ini terdiri atas katekin dan leukoantosianin, maka beberapa buah yang disebutkan tadi, kalau dia masih kandungan taninnya itu tinggi, maka ada beberapa buah yang rasanya sepet gitu ya, sepat. Jadi walaupun dia sudah tua, dia juga ada ada rasa sepatnya, flavor sepatnya ada karena dia mengandung tanin. Oke. Selanjutnya komposisi yang keempat ada asam organik. Pada buah-buahan yang masih muda banyak mengandung asam-asam organik, di mana selama proses pematangan buah, kandungan asam organik ini akan menurun. Artinya, semakin dia atau buah-buahan itu semakin dia menuju ke arah kematangan, maka asam organiknya itu jumlahnya akan semakin turun. Ya. Selanjutnya ada kandungan-kandungan yang lain seperti selulosa, heksosan pentosa, gum, asam-asam amino, enzim-enzim yang lain, dan zat pembentuk aroma seperti ester, alkohol, karbonil, eter, hidrokarbon, dan senyawa aromatik yang lain. Nah, senyawa aromatik ini dia merupakan gugus hidrokarbon ya. Jadi karena dia itu, jadi di dalam buah itu karena ada kandungan senyawa aromatik, maka kalau dia itu mengalami kematangan, maka ada gugus yang dia putus ya, yang mengakibatkan si aroma itu akan muncul gitu ya. Perubahan sifat fisik buah dan sayur. Nah, ada beberapa sifat fisik. Kalau sifat fisik artinya berarti apa deh? Artinya berarti kita bisa melihat secara fisik ya, secara fisiologis. Dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, beberapa parameternya bisa kita ambil seperti berat, warna dan penampakan, tekstur, dan rasa. Kalau rasa mungkin bukan ke sifat fisik ya, tapi lebih ke ada kandungan kimiawinya di situ. Nah, misalkan dari berat ya. Berat ini dia semakin lama buah dan sayur itu disimpan atau semakin lama dia dari periode panen sampai dengan penyimpanan, itu maka dia akan semakin menyusut. Maka adanya loss karena penyimpanan itu karena perubahan sifat fisik tersebut, teman-teman. Semakin lama dia disimpan, maka dia akan semakin lama kehilangan zat pektinnya, kemudian teksturnya akan semakin melembut gitu ya, semakin melunak. Akhirnya karena jaringan pada sel itu dia itu melunak, maka kadar air atau air yang ada pada jaringan sel itu akan keluar. Akhirnya mengakibatkan bobot itu akan susut gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan sifat fisik yang kedua yaitu pada warna dan penampakan. Nah, di situ karena pada saat proses pasca panen itu terjadi sintesa atau sintesis karotenoid dan flavonoid dan juga perombakan klorofil mengakibatkan warna tadi akan muncul seiring dengan pigmen yang dominan tadi, teman-teman. Nah, tadi kan klorofil kan dia akan ditemui dalam jumlah yang banyak pada saat buah dan sayur itu pada usia muda ya. Jadi semakin tua dia akan semakin menurun jumlah klorofilnya dan akan digantikan oleh pigmen lain yang dia dominan. Ya, apakah antosianin, apakah karoten, ya, ataukah antosantin, ataukah tanin dan terusnya. Oke, itu untuk warna dan penampakan. Kemudian untuk yang ketiga, perubahan pada tekstur. Nah, tadi yang sudah saya singgung di depan, tekstur ini dia akan menjadi lunak
seiring dengan pertambahan usia dari komoditas tersebut. Nah, menjadi lunaknya jaringan pada buah dan sayur, larut dan depolimerisasi pektin, gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi kalau buah dan sayur itu dia mengalami proses kematangan, maka kandungan pektinnya itu semakin pecah gitu ya, akan semakin menurun. Sehingga karena pektin itu fungsinya tadi adalah mempertahankan ketegaran jaringan dan sel pada komoditas, maka kalau pektinnya menurun, maka jaringan itu akan melunak, ya. Jaringan itu akan melunak. Nah, jaringan itu akan melunak, maka akan memudahkan air kan di dalam komoditas itu kan dia punya energi ya, ya. Jadi walaupun tadi kan di depan kan agroindustri ya, bahan-bahan agroindustri pasca panen itu dia masih mempunyai energi. Nah, air itu dia mempunyai rigor mortis kan. Nah, maka kalau dia itu jaringannya melunak, maka tekanan atau energi yang dimiliki air dalam komoditas itu dia akan mendorong air itu untuk keluar dari jaringan tersebut, sehingga ya terjadilah adanya kebusukan gitu ya. Kemudian keluarnya air dari jaringan buah dan sayur gitu ya, sehingga mengakibatkan itu jaringannya menjadi lunak dan bahkan busuk gitu ya. Nah, itu jadi perubahan tekstur. Kemudian yang keempat, perubahan rasa. Nah, ini tadi yang saya bilang ini perubahan secara kimiawi ya, bukan, mungkin ini penggolongannya salah ya, bukan hanya di fisik. Nah, rasa ini ditandai dengan berkurangnya rasa asam dan bertambahnya rasa manis atau meningkatnya kadar gula. Rasio kadar asam dan gula merupakan indeks kematangan dari buah. Timbul senyawa-senyawa volatil atau tadi senyawa-senyawa aromatik gitu ya, dan minyak-minyak esensial yang mempengaruhi flavor dari buah dan sayur. Jadi semakin matang buah dan sayur itu, maka kadar gulanya akan semakin meningkat, kadar asamnya akan semakin menurun, ya, karena meningkatnya tadi senyawa-senyawa aromatik seperti adanya kandungan ester, eter, alkohol, kemudian senyawa-senyawa hidrokarbon lah ya, senyawa-senyawa hidrokarbon yang mengakibatkan flavor itu keluar. Maka kalau udah mateng, kita kalau beli buah ya, biasanya kan dicium. Kalau sudah ada aroma harum, berarti dia artinya sudah matang. Oke. Proses kimia pada pematangan buah. Ya, proses pematangan dari sudut pandang ilmu kimia adalah adanya perubahan-perubahan senyawa kimia penyusun buah dari buah mentah menjadi senyawa-senyawa kimia penyusun buah matang. Ya, seperti tadi meningkatnya senyawa hidrokarbon, ya ada eter, ada ester, ada alkohol. Makanya kalau buah yang hampir busuk ya, Dek ya, atau malah yang busuk banget itu kan dia kan baunya kan sangat nyegrak ya, alkoholnya sangat tinggi gitu. Jadi alkoholnya sangat tinggi. Makanya kalau pembuatan wine anggur itu ya, itu kan dia merupakan proses fermentasi. Ya pembusukan dari si anggur, tapi kan karena dia ada penggunaan teknik fermentasi di situ, aroma yang keluar tuh tidak hanya sekedar aroma busuk, tapi juga aroma yang diinginkan ya, ada aroma-aroma tertentu yang mengakibatkan si wine itu menjadi harum. Nah, ini teman-teman ada perubahan secara kimia ya pada saat pematangan. Nah, tadi ya dari proses buah yang dari senyawa-senyawa penyusun pada saat buah itu mentah menjadi senyawa-senyawa kimia penyusun pada saat buah itu matang. Nah, contohnya yang pertama yaitu senyawa klorofil. Jadi yang sebelah kiri ini senyawa yang dominan atau yang menyusun pada saat buah itu dalam kondisi mentah, dan sebelah kanan ini adalah senyawa yang ada pada atau yang muncul atau yang dominan pada saat buah itu matang. Nah, senyawa klorofil karena adanya enzim hidrolase, maka mengakibatkan klorofil itu terhidrolisis menjadi senyawa antosianin. Maka yang warnanya awalnya kehijauan akan berubah warna menjadi kemerahan, kekuningan, ya menjadi orange,
menjadi ungu, biru, dan seterusnya. Karena di situ ada pengaruh enzim hidrolase. Ya. Kemudian yang kedua ada senyawa pektin. Senyawa pektin karena adanya enzim pektinase mengakibatkan semakin buah atau sayur itu mengalami kematangan, senyawa pektinnya akan semakin berkurang. Tadi saya bilang ya, senyawa pektinnya akan semakin berkurang karena adanya enzim pektinase. Maka mengakibatkan ketegaran dari jaringan buah itu akan semakin menurun, mengakibatkan teksturnya menjadi lunak. Ya, bisa dipahami ya ininya apa logikanya ya. Kemudian selanjutnya ada senyawa asam. Senyawa asam di situ karena adanya reaksi dengan enzim kinase, asamnya itu akan semakin hilang menjadi senyawa netral. Jadi asamnya hilang atau menurun begitu ya, sehingga kadar gulanya naik, sehingga yang dominan adalah rasa manis gitu. Kemudian senyawa amilum. Nah, senyawa amilum ini biasanya didapatkan atau kita temui pada komoditas-komoditas yang dia mengandung pati ya, mengandung zat pati atau karbohidratnya tinggi lah ya, karbohidrat tinggi. Nah, di situ karena adanya peran dari enzim amilase yang memecah amilum itu menjadi senyawa-senyawa gula sederhana yang mengakibatkan rasa manis, flavor manis itu akan muncul. Ya, amilum dipecah oleh enzim amilase menjadi senyawa gula sederhana. Seperti halnya ketika kita makan nasi, teman-teman ya. Seperti halnya kita makan nasi. Nasi itu kan amilumnya tinggi ya, nasi atau umbi-umbi yang lain. Nah, di dalam saliva kita itu kan ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi senyawa gula. Makanya kalau kita habis makan itu ya, makan nasi, makan ubi, atau umbi-umbian yang lain, itu kan kalau dimakan rasanya menjadi manis lama-lama gitu. Karena ada pemecahan dari amilum tadi oleh enzim amilase. Kemudian ada senyawa-senyawa organik yang kompleks. Nah, senyawa organik kompleks ini akan berubah menjadi senyawa aromatik atau senyawa organik ester itu karena adanya enzim hidrolase juga, seperti yang mempengaruhi klorofil tadi. Jadi senyawa organik kompleks itu karena dia masih belum dominan ya pada saat buah itu masih mentah, karena adanya reaksi dengan enzim hidrolase mengakibatkan buah dan sayur itu muncul senyawa aromatik atau senyawa-senyawa ester atau senyawa-senyawa hidrokarbon seperti itu. Selanjutnya ini ya kita sorry panjang. Perubahan kimia pada buah dan sayur masih lanjutan ya. Yang di sini misalkan kandungan vitamin C. Kandungan vitamin C ini akan dapat menguap selama penyimpanan dan mempengaruhi cita rasa. Nah, maka untuk mendapatkan kandungan vitamin C yang baik, maka sebenarnya konsumsi buah dan sayur itu pada saat yang tepat ya. Artinya tidak terlalu lama disimpan, karena semakin lama dia akan semakin hilang begitu. Rasanya juga akan, karena vitamin C itu karena tidak hanya cenderung ke rasa asam ya teman-teman. Buah pepaya, buah mangga itu juga vitamin C-nya tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Cabai itu juga vitamin C-nya lebih tinggi, ya tinggi itu ya. Nah itu kan tidak ada rasa masamnya. Ya kalau mangga rasa masamnya ketika dia masih mentahan. Tapi kalau dia sudah berwarna orange, karotennya udah dominan, itu vitamin C-nya bagus tuh, optimal. Kemudian yang kedua perubahan dalam hal pH. pH selama penyimpanan akan stabil di angka 4 sampai 5. Jadi semakin semakin netral gitu, semakin ya akan stabil gitu. Kemudian yang ketiga, perubahan karbohidrat. Itu ada pemecahan atau perubahan dari sakarosa menjadi zat-zat pati. Ya. Sakarosa menjadi pati karena adanya penyimpanan. Kemudian asam organik
itu akan berkurang selama proses pematangan, namun berbeda dengan pisang dan nanas karena dia sebaliknya. Jadi ada pengecualian untuk pisang dan nanas karena asam organiknya akan semakin meningkat gitu ya. Kalau pada buah dan sayur pada umumnya asam organiknya akan berkurang. Tapi kalau pada pisang dan nanas dia akan sebaliknya. Oke, selanjutnya kadar lipid atau lemak ya. Kadar lipid itu rendah dan tidak bertambah, kecuali contohnya pada mangga. Pada saat pertumbuhan banyak terkandung asam-asam poli tak jenuh. Ya. Pada saat penyimpanan hanya asam linoleat dan asam linolenat. Nah, itu yang kadar lipidnya. Kemudian yang keenam, sintesis protein. Pada buah-buahan klimaterik terjadi peningkatan kadar protein dengan ditandai adanya bertambah banyaknya jenis enzim seperti aldolase, karboksilase, klorofilase, lipase, dan fenolase, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang salah satunya kenapa kok buah-buahan klimaterik yang tadi dia disimpan itu akan semakin matang gitu ya, akan masih ada proses pematangan di situ karena adanya sintesis protein yang mengubah enzim-enzim tadi atau meningkatkan jenis-jenis enzim tadi seperti aldolase dan seterusnya. Faktor penentu penurunan kualitas buah dan sayur. Yang pertama, jadi faktor penentu penurunan kualitas artinya berarti apakah kualitas buah dan sayur itu apakah dia akan turun atau tetap bertahan pada kualitas yang baik. Ini ada beberapa faktor penentunya, misalnya seperti itu maksudnya. Yang pertama, proses respirasi dan fisiologi pasca panen. Nah, pada saat proses respirasi atau pernafasan ya, buah dan sayur itu masih bernafas gitu, maka kalau kita menyimpan buah dan sayur itu di kulkas, ya kan? Di kulkas kalau pakai plastik yang tertutup itu biasanya dia akan cenderung lebih mudah busuk, kecuali kita memberikan lubang-lubang udara, ya, atau menyimpannya menggunakan kertas, gitu, sehingga respirasi itu kan salah satunya dia menghasilkan H2O kan, Dek? H2O, air yang terperangkap dalam plastik itu kan akan mengakibatkan kebusukan dan meningkatkan kelembaban dan akhirnya mengakibatkan kebusukan pada komoditas yang kita simpan, gitu ya. Nah, kenapa terjadi respirasi dan fisiologi pasca panen itu menjadi faktor penentu? Karena masih berlangsung proses metabolisme dalam komoditas tersebut. Terjadinya proses pematangan, pelunakan, dan penuaan, kemudian penguapan air dari buah, produk terlalu matang sampai dengan layu. Nah, tadi ya. Jadi artinya karena buah dan sayur itu dia masih mengalami pernafasan walaupun dia sudah pasca panen ya, sudah lewat dari sudah lepas dari induknya, tanaman induknya, maka dia harus kita tangani karena dia masih melakukan metabolisme ya. Salah satu residunya tadi H2O ya. Kemudian ada reaksi enzimatik. Ya, salah satunya yaitu browning. Nah, faktor penentunya kita harus menjaga atau ya mempertahankan agar reaksi enzimatik itu dapat dicegah, gitu ya. Browning atau reaksi pencoklatan pada buah dan sayur itu kan terjadi karena adanya irisan ya, adanya irisan sehingga mengakibatkan jaringan pada buah dan sayur itu luka, ya kan? Luka dan akhirnya bereaksi dengan oksigen. Ya, bereaksi dengan oksigen. Maka kalau itu tidak ditanggulangi maka dia akan browning dan browningnya itu akan semakin melebar. Ya. Jadi kalau kita misalkan mengiris buah atau sayur dan akan kita simpan lagi, maka lebih baik irisan itu kita tutup. Kita tutup dengan misalkan ya bisa dengan aluminium foil atau mungkin dengan plastik wrap atau dengan plastik wrap dengan plastik yang biasa itu beda ya teman-teman. Kalau plastik wrap itu kan dia lebih tipis dan masih ada pori-pori untuk si
buah dan sayur itu bernafas gitu ya, masih ada respirasi, masih ada pertukaran udara. Tapi kalau plastik yang biasa itu karena dia tebal, maka dia ketika respirasi itu masih berlangsung, sisa dari respirasi itu H2O ya air akan terperangkap, akan terjerap di dalam bungkus plastik itu, akhirnya mengakibatkan tadi pembusukan. Nah, kalau di browning juga sama. Jadi kalau kemasan yang digunakan itu masih ada udaranya, artinya kan berarti masih ada oksigen di dalamnya kan. Kalau kita masih simpan di situ ya, ketika buah atau sayur itu dia ada luka atau kita habis luka potong atau cuil ya bahasa Jawanya, kalau dia masih ada udara di situ, oksigen, maka dia akan terjadi pencoklatan atau browning. Maka kita harus cegah ya. Ada penurunan kualitas juga karena adanya tumbuh mikrobia dan jamur. Nah, mikrobia dan jamur itu tumbuh apabila apabila kondisi dari lingkungan tempat penyimpanan itu lembab, ya kan? Lembab, maka mikrobia dan jamur akan mudah sekali muncul, begitu kan? Selain itu juga mikrobia dan jamur itu akan muncul pada buah dan sayur yang dia punya kadar air yang tinggi, namun dia terperangkap, gitu ya, terperangkap tadi karena adanya proses respirasi tadi yang tidak sempurna, maka mikrobia dan jamur itu masih akan muncul. Tadi di awal kan sudah disebutkan ya bahwa di dalam buah dan sayur itu terkandung sumber kehidupan bagi organisme lain. Nah, salah satu contohnya adalah mikrobia dan jamur. Nah, ketika kita menangani dengan baik, maka mikrobia dan jamur itu akan terhenti, gitu ya, akan dapat kita hentikan itu proses pertumbuhannya. Tapi kalau kondisinya itu mendukung, ya, maka yang ada di dalam komoditas kita, mikrobia dan jamur itu akan tumbuh lagi, dia akan hidup lagi, akan tumbuh gitu. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu karena adanya hentakan, karena adanya proses distribusi atau transportasi, atau ada kepentok dengan sesama ini ya, ketika transportasi kan ada gesekan gitu ya, ada gesekan, kemudian atau ketika dilempar gitu kan dia jatuh, itu mengalami memar. Itu juga mengakibatkan penurunan kualitas. Kemudian faktor yang kelima yaitu transpirasi dan kelayuan. Karena kurangnya kandungan air sehingga mengakibatkan tegangan sel menurun, kemudian layu dan kerenyahan berkurang. Nah, itu termasuk dari faktor penentu dari penurunan kualitas. Oke. Selanjutnya, ada beberapa metode untuk penanganan pasca panen. Semoga teman-teman sudah pernah mendapatkan di kuliah pasca panen ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mempertahankan kualitas dari buah dan sayur itu? Ada 3 jenis penanganan atau 3 jenis metode. Yang pertama adalah konservasi. Konservasi itu adalah upaya untuk mencegah agar kerusakan pada produk pasca panen yang kita tangani itu tidak terjadi, gitu ya. Jadi mencegah kerusakan. Ya bisa dengan membuat lingkungan simpan yang baik, kemudian memberi penataan yang bagus pada display pada saat penyimpanan, atau hal-hal lain yang mendukung agar kerusakan pasca panen itu tidak terjadi, tergantung dari komoditasnya ya. Kemudian yang kedua, metode konversi atau penanganan secara konversi. Konversi itu artinya ada perubahan fisik ya, ada perubahan fisik, ada perubahan, ada pengolahan di situ. Nah, artinya di sini adalah upaya untuk mengubah bentuk, rasa, aroma, warna, tekstur melalui proses pengolahan sehingga siap untuk dikonsumsi. Nah, proses konversi ini kan biasanya memang menjadikan latar belakang kita kenapa kok adanya teknologi pangan gitu ya, teknologi pengolahan pangan. Karena kita tadi
kita menyadari bahwa kerusakan pasca panen itu akan mudah terjadi di negara kita yang dengan iklim yang tropis seperti ini ya. Kelembabannya tinggi, kemudian mikrobia dan jamur itu juga mudah tumbuh gitu kan. Maka upaya konversi ini menjadi suatu yang perlu perlu ditingkatkan begitu ya. Selain juga untuk diversifikasi produk, namun juga termasuk dalamnya adalah untuk menjaga agar produk pasca panen itu dia tetap dapat dikonsumsi dan tidak terbuang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada metode distribusi. Distribusi itu adalah upaya untuk memindahkan produk sampai ke konsumen melalui penyimpanan, transportasi, dan retailing. Nah, bisa dibayangkan kalau produk pasca panen itu hanya ada di lokasi tempat kita panen aja, tanpa didistribusikan atau dipindahkan ke tempat yang lain atau dipasarkan ke tempat yang lain. Pasti dia akan tidak dapat terserap oleh pasar, ya kan? Pasti dia akan tertimbun di situ dan akhirnya busuk dan tidak ada nilai ekonomisnya gitu. Maka upaya distribusi itu untuk dijual gitu ya, dijual atau dipasarkan atau dipindahkan ke tempat yang lain itu menjadi suatu hal yang dapat kita lakukan. Bahkan distribusi ini ya sudah mencapai antar benua, antar negara begitu ya. Oke, metode penanganan pasca panen itu ada beberapa ya teman-teman. Biasanya kalau di Asia Timur gitu ya, penanganan pasca panen ini dia biasanya menggunakan minimally proses ya. Jadi minimally proses itu ya proses yang singkat, tidak menggunakan suhu tinggi begitu ya, sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi pada produk pasca panen kita. Nah, penanganannya bisa dengan pre-cooling ya atau pendinginan gitu. Kemudian pre-cooling, cooling biasanya. Pre-cooling itu berarti artinya dari kondisi pasca panen ya, dari habis dipanen kemudian disimpan dulu, habis itu didinginkan. Nah, sebelum didingin itu ada proses penyimpanan di suhu ruang, yaitu pre-cooling. Kemudian dicuci, kemudian degreening ya. Degreening itu berarti ya mempertahankan warna yang hijau segarnya itu ya. Kemudian proses waxing. Nah, proses waxing ini biasanya masih diperdebatkan sih ya. Apakah dia apa namanya? Tapi sebenarnya dia aman sih, aman asalkan konsumen itu dapat melakukan pencucian secara bersih sebelum dikonsumsi gitu. Upaya pelilinan itu ya. Nah, kemudian ada penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin atau cooling storage ya, cold storage. Cold storage ya, cold storage. Cold storage atau penyimpanan dingin itu dapat mengurangi yang pertama kegiatan respirasi atau kegiatan metabolik lainnya. Jadi ibarat kata dia seperti hibernasi begitu ya. Respirasinya itu dia terhenti. Kemudian pendinginan juga mengakibatkan kehilangan air dan pelayuan. Kemudian juga proses penuaan karena adanya proses pematangan, pelunakan dan perubahan-perubahan warna serta struktur. Kemudian juga mengurangi kerusakan akibat aktivitas mikrobia karena pada saat kondisi dingin sama seperti respirasi tadi, mikrobia seperti bakteri, kapang, komir gitu ya, itu dia akan terhenti atau hibernasi gitu ya, dorman. Nah, proses pertumbuhan yang tidak dikehendaki. Jadi pendinginan itu dia mempertahankan kondisi yang dorman sehingga reaksi enzimatis itu dia bisa bisa terhenti begitu ya. Penyimpanan dingin mempunyai pengaruh terhadap bahan yang didinginkan. Nah, pengaruhnya seperti yang pertama kehilangan berat, kemudian kerusakan dingin atau luka itu ya, luka karena pendinginan. Biasa kita sebut dengan cooling injury atau freezing injury, tergantung dinginnya itu seberapa ya suhunya, yaitu kerusakan dingin ya.
Nah, injurinya itu seperti apa sih gitu ya? Injurinya seperti apa sih? Nah, injurinya bisa jadi karena dia misalkan kondisinya beku begitu ya, kondisinya beku. Daun-daunnya kemudian dibekukan gitu. Nah, kalau beku itu kan biasanya dia kadang ada bisa mudah patah gitu ya, mudah patah. Jadi mudah ketika misalkan dia itu esnya meleleh, itu air yang ada pada bahan itu juga akan keluar sehingga tadi beratnya akan berkurang, itu kehilangan berat. Nah, jadi penggunaan es itu juga ada minusnya kalau misalkan tidak setelah coolingnya itu tidak ada penanganan yang baik. Kemudian juga mengakibatkan kegagalan untuk proses kematangan dan kebusukan. Nah, itu memang ada negatif efeknya ya. Kemudian yang berikutnya, sebentar ini kok nomor 3. Nah, ini kan tadi 1 penanganan, kemudian penyimpanan dingin, yang ketiga adalah penyimpanan. Ya, penyimpanan menggunakan yang dinamakan dengan CAS atau Controlled Atmosphere Storage. Jadi penyimpanan yang atmosfer di dalamnya itu bisa kita kontrol, ya. Nah, CAS itu adalah penyimpanan dingin di mana kadar O2 dan CO2 dalam ruangan penyimpanan itu kita atur, ya. Dalam kondisi ini proses respirasi dan pematangan dihambat. Proses fisiologis yang dapat dikontrol itu seperti yang pertama bisa mengontrol penurunan kandungan total asam untuk dihambat, ya. Jadi penurunan kandungan total asam dapat dihambat. Artinya jangan sampai total asamnya itu turun terlalu banyak ya atau terlalu besar gitu. Kemudian yang kedua, penurunan kandungan klorofil itu juga dapat dihambat. Jadi biar produk itu masih berwarna hijau segar, ya, itu bisa pakai CAS. Kemudian perubahan zat pektat dapat dihambat juga sehingga terhambatnya pelunakan jaringan. Nah, karena tadi respirasi itu dihambat, ya, respirasi dan proses pematangan tadi dihambat, zat pektat itu juga akan dihentikan proses-proses produksinya, sehingga mengakibatkan pektin itu tetap ada, ya, tetap ada di dalam komunitas kita. Mengakibatkan berarti kalau pektinnya masih ada, pelunakan jaringan itu dapat kita hambat. Pembentukan zat volatil juga dihambat, artinya pembentukan senyawa-senyawa ester, senyawa-senyawa aromatik, hidrokarbon tadi juga dihambat, biar tidak terjadi kematangan yang terlalu cepat. Kemudian kadang buah tidak mau matang setelah dikeluarkan dari ruang penyimpanan karena buah kehilangan kapasitasnya untuk mensintesis protein. Nah, ini ada apa? Ada side effect-nya juga ya, penggunaan CAS. Artinya di CAS ini kita bisa merekayasa ya. Merekayasa kandungan atau kadar dari oksigen dan CO2 dalam ruangan penyimpanan agar tujuan-tujuan yang tadi sudah saya sebutkan dari A sampai D itu dapat dicapai, teman-teman. Artinya intinya tuh hanya tujuannya adalah menghambat proses kematangan sampai dengan buah dan sayur itu siap untuk diolah atau dikonsumsi atau dijual kembali gitu ya. Nah, itu penggunaan CAS. Oh, ini sudah selesai. Ini sepertinya belum saya hapus chartnya. Oke. Sampai di situ dulu ya teman-teman. Untuk terakhir ini CAS, nanti mungkin ke depan mungkin saya akan tambahkan kalau untuk CAS, semoga saya akan bisa tambahkan bahannya gitu ya. Ini belum saya kasih gambar CAS itu yang seperti apa begitu. Nah, nanti semoga bisa ada kesempatan untuk menambah materi. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu bahan materi kita pada pekan ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ini adalah salah satu faktor ya, salah satu dasar-dasar agar kita bisa memahami proses atau teknik pengolahan seperti apa sih yang cocok untuk buah dan sayur yang kita akan tangani. Karena kita tahu dulu nih konsepnya
dasarnya tahu, oh kalau buah matang ini yang terjadi adalah seperti ini. Kalau buah masih mentah itu yang terjadi dalamnya masih seperti ini. Dan apa saja sih faktor-faktor yang menghambat atau faktor-faktor yang mempercepat terjadinya proses kematangan tersebut. Nah, semoga dapat dipahami dengan baik dan terus belajar. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.